Saudara Spradio, ruatan bumi menjadi upacara ritual sakral masyarakat Jawa yang dilakukan untuk pengharapan perlindungan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ritual ini pun merupakan wujud penghormatan kepada leluhur akan jasa-jasanya. Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Namun, berbeda dari biasanya, Ruat Bumi Surabaya kali ini perdana dilaksanakan di 5 titik. 4 lokasi diambil sesuai penjuru mata angin dalam wilayah Surabaya, serta 1 lokasi diklaim sebagai punjer atau titik pusat kota Surabaya. Bukan Tugu Pahlawan, melainkan ada di salah satu sumber mata air yang disebut Telaga Wurung. Penasaran dengan Ruat Bumi Surabaya dan di mana kelima lokasi tersebut? Tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ruat Bumi Surabaya menjadi salah satu cara bersyukur atas rahmat yang diberikan Tuhan, sekaligus doa untuk keberkahan kota pahlawan. Meskipun perdana dilakukan, ritual tak dilaksanakan sembarangan. DPC PDI Perjuangan Surabaya menggandeng kelompok budaya Tunggak Jati Nuswantoro dalam melaksanakan ruatan. Ubo rampe dan segala keperluan sesajen pun disiapkan dengan lengkap. Gelaran ruat 4 titik penjuru Surabaya dilakukan pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Diawali di Ekowisata Mangrove Wonorejo yang berada di Surabaya bagian timur. Sesajen yang berupa 2 sisir pisang hijau dan juga kelapa dipersembahkan dengan cara dilarung atau dihanyutkan di air. Tak hanya sesajen, air suci yang berasal dari 5 sumber berbeda pun dituangkan sebagai bagian dari ritual tersebut. Untuk tumpeng, pada titik ini disimbolkan dengan warna putih. Beranjak dari situ, Ruat Bumi dilanjutkan di Bundaran Waru sebagai titik selatan kota Surabaya. Doa dan ritual dilakukan di tengah bisingnya suara kendaraan yang ramai berlalu lalang, namun tak menghilangkan kesakralan ritual demi ritual. Sesajen dipersembahkan dengan cara ditanam, sementara tumpeng yang menjadi ubo rampe disimbolkan dengan warna merah. Ruat titik ketiga dilaksanakan di Sumur Welut yang berada di Surabaya bagian barat. Sebelumnya, kisah Sumur Welut pernah kita kulik di video terpisah yang linknya tercantum di kolom deskripsi. Sesajen dipersembahkan dengan cara ditenggelamkan, sementara tumpeng disimbolkan dengan warna kuning. Terakhir, titik keempat yakni Ruat Bumi Surabaya bagian utara dengan prosesi larung sesaji di Selat Madura, tepatnya di bentang tengah Jembatan Suramadu. Puncaknya, gelaran Ruat Bumi Surabaya dilaksanakan di hari Sabtu 3 Agustus 2024. Titik kelima yang diklaim sebagai punjer atau pusat kota Surabaya disebut Telaga Wurung. Tak banyak yang tahu, Telaga Wurung ini berada di salah satu ikon wisata kota Surabaya, yakni di Kebun Binatang Surabaya. Berdasarkan cerita rakyat, adanya telaga ini pun menjadi salah satu alasan pembangunan kebun binatang. Lantas, apa keistimewaan Telaga Wurung yang bahkan masyarakat Surabaya masih asing dengan namanya? Di situ orang-orang dahulu pada saat beliau melakukan ritual adat kebudayaan atau keagamaan, Telaga Wurung ini sebagai sarana utama. Karena namanya telaga dulu dibuat penghidupan, mengayokan dulunya itu air sumber sebetulnya. Nah, air sumber itu untuk penghidupan. Untuk apa? Untuk minum, untuk makan, kemudian untuk tata cara persembahyangan. Dan itu berlanjut.
kenapa akhirnya di era modern ini, nggak tahu ya bagaimana ceritanya, tapi orang-orang dahulu itu meyakini kalau ini harus dibikin hutan, maka dibikinlah kebun binatang. Nah, kebun binatang yang masih eksis sampai sekarang ini merupakan salah satu hutan yang masih eksis, yang sudah lama ada sampai sekarang, itu mengamankan sumber tadi yang namanya Telogowurung tadi. Jadi leluhur bercerita di mana pada saat itu terjadi sesuatu hal yang buruk, bencana alam, itu mereka berdoa di sana, gitu loh. Berdoa di sana tujuannya adalah satu, supaya mereka terhindar dari bencana itu. Lah, memakai air suci yang ada di sumber itu untuk kegunaan ritual adat budaya dan keagamaan, mereka mempercayai itu semua. Sehingga pada saat zaman itu bencana atau apapun yang ada pada saat itu yang buruk tidak terjadi. Maka dinamakan oleh orang sekitar atau penduduk orang lama, kampung lama, disebut Telogowurung. Karena satu, bentuknya tidak besar, kecil, bukan yang seperti kayak Danau Toba dan sebagainya. Telaganya kayak kecil banget begitu. Mungkin pada era dahulu agak orang mungkin tidak tahu dengan cerita ini, tapi kami yang mengenal keleluhuran, kemudian kami bercerita dari sejarah nenek moyang kami, mbak-mbak kami bercerita, muncullah ini. Surabaya itu sebetulnya punjernya itu adalah Telogowurung, bukan Tugu Pahlawan. Kalau Tugu Pahlawan itu adalah makam para pahlawan revolusi yang jadikan satu, ini tidak bisa dipusat satu, akhirnya jadikan tugu tadi. Maka titik yang kenapa kok dulu dinamakan Ujung Galuh, jadi pusat dari peradaban dulu adalah pesisir sungai dari Brantas ini, dari Jagir, Wonokromo sampai kebun binatang. Ini adalah pusat kehidupan dulu, karena transportasi, ada kehidupan dan sebagainya gitu. Melalui Ruat Bumi Surabaya ini, masyarakat tak hanya lebih tahu mengenai keberadaan Telogowurung sebagai saksi bisu peradaban masa silam, melainkan juga bisa menikmati serangkaian pertunjukan budaya, mulai dari jaranan, kirab budaya, dan ditutup dengan pagelaran wayang Semalang Suntuk. Ruatan Bumi Surabaya menjadi wadah harmoni mewujudkan masyarakat yang memiliki kepribadian dalam budaya, sekaligus doa, pengharapan, kekuatan, dan keberkahan agar kota pahlawan menjadi gemah ripah loh Cinawi.